Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Pemirsa, kita kembali di channel ini. Insyaallah mudah-mudahan bisa memberi berkah selalu pada siapa saja yang mendengarnya. Baik pemirsa, bahasan kita kali ini adalah jangan sampai kita sadar secara terpaksa. Itu judul. Saya terinspirasi dari sebuah buku yang menceritakan di situ ada semacam nanti terpaksa baru dia berbuat. Nah, seperti dialami ini cerita dari seorang raja. Dia ada cerita begini, seorang raja di zaman dahulu kala di Entabaranta, kita sebut saja begitu, di Entabaranta. Jadi raja ini terkenal rakus makan dan dia punya tubuh yang gemuk sehingga susah bergerak dan sakit-sakitan. Ini sudah banyak ahli didatangkan untuk menyembuhkan dia penyakitnya, diberi obat dan lain sebagainya. Tidak bisa sembuh, walaupun sudah dikasih obat bermacam-macam. Yang tinggal satu tabib ahli obat tradisional di zaman itu dipanggil untuk mengobati sang raja. Nah, setelah dijelaskan kronologisnya, sang tabib minta untuk melihat kondisi raja. Setelah tabib masuk ke kamar untuk melihat sang raja, beberapa menit kemudian tabib itu tiba-tiba teriak, menjerit ketakutan, melompat keluar, lari. Nah, pengawal raja ini Algojo heran semua melihat ke dalam. Raja tetap dalam kondisi seperti biasa, tertidur di tempat tidur karena keberatan. Karena penasaran dia mengejar tabib itu. Para pengawal mengejar tabib dan menangkap dia, membawa kembali dan menjelaskan ada apa ini, ada apa sang raja ini. Jadi sang tabib bilang raja ini dalam keadaan sakit parah, tidak lama lagi dia akan meninggal. Tinggal sekitar 28 hari lagi yang meninggal. Nah, pengawal ini heran, kok bisa? Berarti dia tahu persis ini kondisi penyakitnya raja ini. Akhirnya pengawal dan para penasihat kerajaan memberanikan diri, menyampaikan kepada raja bahwa tabib menyampaikan bahwa penyakit baginda tinggal 28 hari lagi. Akhirnya apa? Raja ketakutan karena dia akan merasa akan meninggal. Dia mulai ketakutan sehingga dia tidak mau makan lagi, malas makan, sekedarnya saja makan. Kemudian dia rajin beribadah, tiap hari beribadah, kemudian mulai berbuat baik kepada rakyatnya. Jelas tidak mau makan. Laksanakan terus itu karena dia ketakutan dan dia tahu persis kalau mati dia akan mempertanggungjawabkan semua, padahal dia belum siap. Nah, akhirnya begitu terus prosesnya. Pada hari ke-29 ini para pengawal melihat raja kembali, memperhatikan raja. Ternyata raja tidak meninggal, justru raja jadi sehat, kelihatan segar, jadi ringan badannya, lincah karena memang kurang makan. Tidak makan, kemudian dia memasrahkan diri, tawadu, tidak dipenuhi pikiran-pikiran yang aneh-aneh. Justru badannya jadi kecil, kurus kembali. Kemudian pikirannya jadi segar, hanya jadi sehat malah. Nah, para pengawal ini
diperintahkan oleh raja untuk memanggil tabib. Panggil tabib kemari. Kok saya tidak meninggal? Padahal katanya tinggal 28 hari. Ini sudah hari ke-30 saya belum meninggal. Nah, tabib ini datang kembali dan melihat, kemudian tersenyum. Raja tanya, tabib, kamu kan bilang saya akan meninggal hari ke-28. Nah, sekarang saya sehat. Tabib bilang, betul raja. Kalau sang raja tidak berhenti makan yang banyak, kemudian tidak beribadah, khusyuk, tidak mengingat akhirat dan neraka, maka pasti raja akan meninggal karena digerogoti oleh penyakit gula, jantung, dan lain sebagainya. Nah, sekarang raja sudah sembuh. Itu karena terpaksa, karena raja ketakutan meninggal. Akhirnya raja berhenti makan, nafsu makan kurang, kemudian terus beribadah untuk tawadu, tidak memikirkan lagi kekayaan dunia dan lain sebagainya, tidak memikirkan hal-hal yang negatif, hanya raja dia sembuh. Itu sebenarnya makna dari kenapa saya mengatakan raja akan meninggal pada hari ke-28. Kalau raja tidak mengubah cara hidup raja, kebiasaan raja yang hobi makan itu dan tidak mau beribadah. Jadi itu pemirsa, luar biasa. Ceritanya singkat tetapi penuh makna. Jadi orang mau melaksanakan suatu kegiatan karena terpaksa. Ini sama halnya kadang-kadang kita mendapati diri kita di sini. Kadang-kadang kalau kita berangkat ke suatu tempat, ada kita ketemu sebuah pagar yang tinggi. Secara alamiah, kalau kita melihat pagar, kita tidak mampu melangkai pagar ini karena tingginya. Namun seiring perjalanan waktu kita melihat pagar itu, kita mungkin jalan-jalan sebentar dan lain sebagainya. Tiba-tiba kita mendengar kresek di belakang kita. Kresek kruk 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 berseruduk itu, keluar anjing besar mengejar kita. Apa yang terjadi? Karena ketakutan mau digigit atau ketakutan akan mati di tangan atau di gigi anjing ini, maka pagar itu kadang-kadang bisa kita lompati. Itu karena ketakutan, itu karena keterpaksaan yang menyebabkan kita bisa melakukan hal-hal yang mustahil. Jadi ada potensi kekuatan pada diri kita sebenarnya. Maka itulah yang menjadi hal-hal yang kadang mustahil, tapi banyak kenyataan yang terjadi di sekitar kita. Artinya kita melakukan terpaksa, justru baru bisa terjadi hal-hal yang kita inginkan. Oleh karena itu, kita mempersiapkan diri, menjaga diri kita, jangan sampai nanti terpaksa baru kita lakukan. Kita baru sakit, baru mau olahraga. Kita baru sakit, baru mau memperbaiki kesehatan kita, menjaga kesehatan kita. Kadang-kadang sudah terlambat. Makanya agama bilang, pergunakan sebaik mungkin sehatmu sebelum datang sakitmu. Pergunakan sebaik mungkin kelapanganmu sebelum datang kesempitanmu. Dan pergunakan kesempatanmu untuk bersedekah baru sebelum datang kesusahanmu dalam bersedekah. Nah, ini ada kaitannya sebagaimana yang disampaikan dalam Al-Quran dalam surah Al-Munafiqun ayat 10. Ada surat yang ayatnya begini, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqah wa akum minas sholihin. Jadi orang kalau sudah mati atau mungkin dia sakit
dan lain sebagainya, sakit sudah parah sekali, kadang-kadang muncul sinyal dari ayat ini bahwa orang kalau sudah terpaksa dalam keadaan sekarat baru ingat Allah, dan dia akan mengatakan, Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaka wa akum minas shalihin. Wahai Rabbku, sekiranya engkau mengundurkan ajalku sebentar saja, maka aku akan bersedekah dan menjadi bagian dari orang-orang yang soleh. Itulah surah Al-Munafikun, orang-orang munafik. Dia munafik karena dia sudah tersiksa, dia sudah terpaksa, baru bicara begini. Begitu juga orang nanti kalau sudah meninggal, ketika ditanya, seandainya kamu diberi kesempatan, apa yang kamu lakukan? Dia sudah meninggal, diberi kesempatan untuk hidup kembali, apa yang akan kamu lakukan di dunia? Dia tidak mengatakan saya akan sholat, dia tidak akan mengatakan saya akan bekerja keras. Apa yang dikatakan? Bahwa saya akan bersedekah. Jadi terpaksa, kadang-kadang sudah jadi bubur, sudah terlanjur. Oleh karena itu saudara-saudaraku, mari kita sama-sama saling mengedukasi diri, kemudian menghisap diri, menghitung diri, apakah kita termasuk orang-orang yang seperti itu, yang nanti terpaksa baru mau berbuat baik. Mumpung masih ada waktu, masih ada kesempatan, mari kita saling mengingatkan, termasuk diri saya sendiri, agar kita berbuat baik dan memanfaatkan kesempatan dan mensyukuri kesempatan yang Allah berikan. Sehat kita gunakan untuk beribadah, sehat gunakan untuk berbuat baik. Kalau ada harta sedikit saja, ya kita bersedekah sedikit-sedikit saja. Yang penting ada, tapi kalau banyak akan jauh lebih bagus. Demikian pemirsa, salam mudah-mudahan bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.